Selamat pagi semua anak-anak kelas 8. Selamat berjumpa dengan saya, dengan Pak John Robotado dalam pembelajaran agama Kristen. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih segala penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami mau belajar tentang iman dan pengharapan. Tolong kami semua agar menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar makna iman dan pengharapan. Yang pertama, apa itu iman? Kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya. Juga tidak terlepas dari iman juga membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman dalam pergumulan mereka masing-masing. Salah satu tokoh Alkitab yang disebut yaitu Bapa segala orang beriman adalah Abraham. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus Kristus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah juga pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Demikianlah iman selalu berkaitan dengan percaya, juga tidak terlepas dari iman, juga membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Alkitab mencatat banyak tokoh beriman dalam pergumulan mereka masing-masing. Salah satu tokoh Alkitab yang disebut Bapa segala orang beriman adalah Abraham. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap jiwa, hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah juga pengharapan kita dalam iman kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya di dalam ucapan saja, tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Sekarang kita masuk dalam bagian yang kedua, iman dan percaya. Ada dua para tokoh, yaitu Nifrik dan Bolan, merumuskan aspek iman. Jadi iman itu tidak dapat dipisahkan dari percaya. Manusia beriman membangun imannya dan kepercayaan yang menjadi akar dari iman. Alkitab menyatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang beriman kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dapat dibaca di dalam Ibrani 11 ayat 6. Selanjutnya Ibrani 6 ayat 7-9 menulis tentang Nuh dan Abraham yang telah menunjukkan imannya yang luar biasa kepada Allah. Iman mereka terus bertumbuh dalam perjalanan hidup mereka dan mereka terus memelihara iman. Nuh merupakan tokoh fenomenal pada zamannya. Ketika ia mulai mengerjakan bahtera sebagaimana diperintahkan Tuhan padanya. Mungkin cerita ini dapat dibaca lebih lengkap pada Kejadian 22 ayat 1-14. Sekarang bagian yang ketiga, memelihara iman. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, Rasul Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir.
dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Sejajar dengan itu, dalam kitab Efesus 2 ayat 8-9 tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam rangka mendukung pernyataan tersebut di atas, kitab Efesus 6 ayat 13-18 tertulis, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Yang keempat, ciri-ciri orang yang memelihara iman. Yang pertama, bijaksana dalam memposisikan diri di tengah krisis yang sedang dihadapi. Dapat dibaca dalam Daniel 1 ayat 8. Yaitu tokoh-tokoh itu, Mesak dan Abednego, memiliki iman bahwa pembuangan yang dialami memiliki dimensi pengajaran, sehingga mereka peka bagaimana seharusnya mengambil sikap. Karena iman, mereka tidak menyantap makanan yang diberikan raja dengan kemewahannya. Karena iman, mereka percaya akan lebih bugar dengan santapan sederhana. Itulah praktek iman mereka yang tahu memposisikan diri di tengah krisis. Kemudian yang kedua, mereka tidak mau menyembah patung kepada raja meskipun diancam hukuman berat. Sebagai akibat dari ketaatan kepada Tuhan, mereka dicampakkan dalam api yang menyala. Namun Tuhan menyelamatkan mereka. Hasilnya raja pun takluk kepada Tuhan yang mereka sembah. Tetap menghormati norma sosial masyarakat. Konteks hidup Daniel dan kawan-kawan di tengah lingkungan pluralistik mirip dengan konteks Indonesia yang majemuk. Namun Daniel yang beriman tidak menjadikannya langsung menolak semua norma sosial masyarakat. Contoh, Daniel mengikuti kebiasaan setempat dalam memberi salam kepada raja, dan ia tidak keberatan ketika nama mereka diganti dengan nama Babel. Yang ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Sebagai ciptaannya, manusia memiliki keterbatasan. Dapatkah kamu menyebutkan apa saja keterbatasan manusia? Karena keterbatasan itu, maka manusia menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Percaya dan memberikan diri dipimpin oleh Tuhan tidak berarti manusia bersikap pasif. Orang beriman termotivasi untuk belajar dan bekerja dengan giat. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Berbagai persoalan yang dihadapi dalam hidup, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan, dalam segala situasi, orang beriman tetap memelihara hubungan yang akrab dengan Tuhan. Hal itulah yang dilakukan melalui kesetiaan dalam berdoa dan membaca Alkitab. Yang menjadi kesimpulan adalah, bagi orang Kristen beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kita percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia menyelamatkan kita dari dosa. Karena kita telah diselamatkan, maka kita menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam hidup kita. Iman membangkitkan pengharapan, sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Untuk itu, kita terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Kemudian pokok yang kedua yaitu hidup berpengharapan. Hidup berpengharapan dapat kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa.
Untuk membahas ini, Pak Guru akan bercerita tentang seorang tokoh berpengharapan, yaitu ada di sebuah kota di Afrika Utara, tinggallah keluarga dengan 3 orang anak. Sang ibu bernama Monica, ia adalah seorang Kristen yang taat. Sementara sang bapak bernama Patricius, seorang pejabat tinggi di pemerintahannya yang membenci kekristenan. Tak segan-segan ia mencemooh istrinya bila hendak mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya. Di bawah pengaruh buruk sang bapak, anak sulungnya hidup dalam pesta pora, foya-foya, dan pergaulan bebas. Walaupun sang ibu terus menasihatinya, anak itu tetap saja bandel. Melihat perilaku anak sulungnya, Monica merasa sangat sedih. Segala cara sudah ia coba untuk menyadarkan anak sulungnya. Namun Monica selalu gagal, tapi ia tidak putus asa. Dengan sabar ia terus berusaha membimbing anaknya. Ia juga tidak pernah putus berdoa bagi anak dan suaminya. Kiranya Tuhan yang maha baik dan maha kasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar dan dikehendakinya. Demikianlah ia berdoa. Doa itu ia naikkan bertahun-tahun lamanya dengan tekun dan tabah. Suatu hari Patricius sakit keras. Sesaat sebelum meninggal dunia, ia bertobat dan meminta agar dibaptis. Sayangnya hal tersebut tidak membuat anak tertuanya berubah. Ia tetap hidup dalam dunia kelam, tidak mau bertobat dan terus menyakiti hati ibunya. Hingga suatu saat sang anak memutuskan untuk meninggalkan ibunya dan pergi ke Italia. Hati Monica benar-benar hancur. Ia begitu sedih harus berpisah dari anaknya, apalagi di usianya yang ke-29 tahun. Anaknya belum berubah, Monica tidak kehilangan pengharapan. Ia terus mendoakannya. Saat itu pun tiba di Italia, tepatnya di kota Milan, sang anak bertemu dengan seorang uskup bernama Ambrosius yang kemudian membimbingnya secara pribadi. Akhirnya tepat pada tanggal 24 April 387, doa Ibu Monica yang dinaikkan lebih dari 20 tahun itu akhirnya terjawab. Hari itu anaknya memberikan diri untuk dibaptis, memutuskan hidup baru dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosanya. 7 bulan kemudian sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi uskup di Hippo pada usia 41 tahun. Sang anak adalah Agustinus yang kemudian dikenal sebagai seorang papa gereja yang disegani dan dihormati. Seseorang yang kemudian sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Terima kasih kepada Ibu Monica yang tidak pernah kehilangan pengharapan dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Pengharapan yang mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Berharap akan kedatangan Mesias. Sejak Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Tidak ada lagi raja yang dapat membawa bangsa itu mencapai masa kejayaan seperti pada zaman Daud dan Salomo. Mereka bahkan menjadi tawanan dan dibuang ke Babel. Selama itu umat Israel menanti-nantikan Allah untuk memulihkan mereka kembali menjadi bangsa yang merdeka dan makmur. Seperti dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab Yesaya 40 ayat 1-2, Mika 5 ayat 1-2. Akan tetapi harapan mereka tidak juga wujud. Selepas dari masa pembuangan di Babel, mereka malah mengalami penjajahan di bangsa Mesir, Syria, serta Romawi. Tidak kurang dari 500 tahun mereka hidup dalam perjalanan bangsa lain. Kehidupan mereka sangat sulit. Perekonomian kacau dan kondisi keamanan juga sangat buruk. Dalam keadaan demikian, umat Israel terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk memberontak atau menjadi penjahat yang mengacaukan keadaan. Kemudian kelompok kedua, mereka yang masih percaya pada janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Bagi bangsa Yahudi,
Mesias adalah tokoh yang dinanti-nantikan sebagai penyelamat bangsa Yahudi yang akan membawa kebebasan dari penjajah. Bagi mereka kedatangan Mesias akan terjadi pada waktu yang tidak terlalu lama lagi. Dalam kelompok kedua ini ada seorang yang bernama Simeon. Lukas menyebut Simeon sebagai seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dapat dibaca dalam Lukas 2 ayat 5. Ia dengan setia terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, dan melayani Tuhan di bait Allah. Simeon percaya saatnya akan tiba bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Kepercayaan yang terus dipegang dan dipelihara sampai masa tuanya. Tentu tidak mudah bagi Simeon untuk terus mempertahankan keyakinannya itu. Apalagi di tengah ketidakjelasan nasib bangsanya. Juga keadaan fisiknya semakin menurun karena usia lanjut. Akan tetapi Simeon telah berpengharapan. Ia tetap teguh meyakini bahwa ia akan melihat sang Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Dapat baca dalam Lukas 2 ayat 26. Pengharapan Simeon tidak sia-sia. Setelah harus menggerakkan hatinya untuk datang ke bait suci. Di sana ia bertemu dengan Maria dan Yusuf yang sedang membawa bayi Yesus. Sebagaimana aturan dalam hukum Taurat, berpahari kepada Allah. Begitu melihat bayi Yesus, Simeon segera menggendongnya. Sambil memuji Allah, ia pun berseru, "Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa. Yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Pujian ini adalah ungkapan sukacita Simeon bahwa ia boleh mengalami bagaimana janji Allah digenapi, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh umat Israel. Teguh pada pengharapan bahwa semua masalah dan kesulitan itu pada saatnya. Kemudian yang ketiga, menyatakan pengharapan melalui tulisan. Ini adalah tugas untuk kalian. Anak-anak, buatlah sebuah karangan 1 halaman. Syaratnya dalam karangan tersebut harus memuat kata-kata sebagai berikut. Indonesia, putus asa, menyerah, Tuhan, pengharapan, dan orang tua. Kemudian yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita, pengharapan adalah keyakinan bahwa pada satu saat hal-hal yang baik akan terjadi, cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu tabah dan berusaha dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat berat. Kita akan mudah berputus asa dan meratap diri. Akibatnya kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dalam berpengharapan akan selalu merupakan hasil yang baik. Tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang lain di sekeliling kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan tahu yang terbaik buat diri kita. Dan Dia tidak akan mengecewakan. Ya, yang terakhir ini adalah tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Kerjakanlah tugas di bawah ini. Menurutmu mengapa Simeon tetap hidup berpengharapan? Bacalah Ibrani 6 ayat 11. Ayat 19, menurutmu gambaran atau bayangan apa saja yang muncul ketika mendengar kata sauh yang kuat? Apakah orang yang sedang bingung memerlukan sauh yang kuat? Nomor 2, berikanlah contoh hidup yang berpengharapan dan hidup yang tidak berpengharapan. Dan berikan alasan kuat mengapa selaku anak-anak Tuhan kita harus hidup berpengharapan. Yang ketiga, carilah ayat-ayat di Mazmur 119 yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan manusia. Tuliskanlah kembali ayat-ayat itu dengan kata-katamu sendiri dan lantunkan sebagai nyanyian penyerahan diri kepada Tuhan. Bebas memilih melodi dari lagu lain untuk ayat-ayat tersebut. Kemudian soal pengetahuan, nomor 1, jelaskan
iman yang adalah anugerah Yesus Kristus. Nomor 2, tulislah 3 sikap orang beriman dan berpengharapan. Ketiga, jelaskan pentingnya memiliki pengharapan. 4, bagaimana sikap Abraham, Daniel, dan kawan-kawan dalam mempertahankan iman kepada Allah. Soal keterampilan, nomor 1, tulislah pengalaman iman dan pengharapanmu di tengah keraguan dan keputusasaan dalam menghadapi COVID-19 saat ini. Yang kedua, tulislah pengalamanmu ketika mengajak orang lain untuk kembali hidup berpengharapan kepada Yesus Kristus. Salam. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih segala penyertaan-Mu kepada kami. Kami telah belajar tentang beriman dan berpengharapan kepada-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu melakukan firman Tuhan pada pagi ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Salam.